وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي هنيا وبغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب ويكتب أبر الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا. قال المؤلف مسنف سيدنا الإمام قطب الإرشاد ووصل العباد في البلاد الحبيب الله بالعالمين محمد حدد في تأليفه رسالة الجامعة رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للغربين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل عليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك منه ما دمت في هذه الدار وهو من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. البقرة. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. السجدة. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الزمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب الأمين جنود المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام في الصبر على ما تقرأ خير كثير. وفي وصية ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وأعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله ورسوله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا. ونفس مجبولة بأصل فطرتها على كراهية الحق والميل إلى الباطل فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر تارة بحمل النفس على اتباع الحق وأخرى بحمله على اجتناب الباطل والصبر على أربعة أنواع إلى آخر الله. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kita dalam setiap rakaat kita untuk kita mensyukuri dengan lisan kita nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadarinya bahwasanya apa yang kita dapatkan dan nikmati dari nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk selalu mengingatkan diri kita akannya dalam setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah yang dinamakan juga sebagai surat Al-Hamd, surat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita setiap kita yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan memenuhi semua yang menjadi kebutuhan semua yang ada di alam semesta ciptaannya, alam semestanya dan semua penghuninya. Sehingga mudah-mudahan dengan kalimat yang kita lantunkan melalui lisan kita tersebut kita bisa membawa diri kita, hati kita dan ucapan perbuatan dalam tingkah laku kita menunjukkan sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri selalu nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita semata menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dalam puji syukur yang kita lantunkan saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebabnya, berkahnya, wasilahnya segala nikmat yang Ia berikan kepada setiap kita. Dan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala
yang dinyatakan Ahmadul Hamidi, yang paling sempurna dalam memuja-muji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba pertama kali yang memuja-muji Tuhannya Allah, dan hamba yang terakhir akan memuja-muji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tatkala semua membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semua merasakan begitu besarnya, beratnya, sulitnya beban yang mereka hadapi di mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala hanya izinkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi rasul selainnya dan para malaikat dan selain mereka, untuk memuja-muji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada setiap kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Kala itu Nabi besar Muhammad memuja-muji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sampai dapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala kala itu di hadapan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad, angkatlah kepalamu. Beliau sujud kala itu memuja-muji Tuhannya Allah kala itu. Wasal tu'ta, mintalah kepada Tuhanmu Allah, aku akan berikan apa yang kau minta. Washfa' tushaffa, dan berikanlah syafaat, bantuan, pertolongan kepada siapapun yang kau inginkan, engkau akan diterima pertolongan atau syafaat atau bantuanmu terhadap mereka. Begitu juga bagi keluarganya, bagi sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan kalau Allah kumpulkan kita di surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Kita bacakan ke dalam kitab Risalatul Mu'awana yang memang ditulis oleh pengarang kitab Abdullah bin Ali Muhammad Haddad kurang lebih hampir 400 tahun yang lalu. Ini karya untuk seseorang di antara teman yang bersama beliau menuntut ilmu, belajar, agar dibuatkan karya untuk beliau untuk diamalkan sebagai pedoman dalam kehidupannya untuk diamalkan agar ia mampu menempuh jalan akhirat, jalan yang benar-benar diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang muslim mukmin baik laki perempuan untuk menempuhnya sehingga ia menjadi hamba yang sukses dunia dan hamba yang sukses akhirat. Kita baca sedikit. Wa faslun, fasal wa alaika bis sabr, hendaklah engkau wahai hamba Allah saudaraku yang ingin menempuh jalan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan ingin bahagia sukses dunia akhirat, bis sabar, untuk selalu bersabar. Fa innahu milakul amr, ketahuilah sesungguhnya ia milakul amr, kendali bagi setiap perkara yang kita hadapi, jalani, lakoni dalam kehidupan kita. Kendalinya adalah sabar. Artinya untuk menjadi seseorang yang sukses di dunia ini kita harus selalu bersabar dan berupaya untuk memenuhi lahir batin kita dengan kesabaran yang penuh. Kita harus jadikan mata kita sabar, kita harus jadikan lisan, telinga, kerangan, kaki, perut, kemaluan, hati, dalam pikiran kita, ucapan, perbuatan, muamalat kita sabar. Dalam setiap detik nafas kita harus sabar dalam menjalani kehidupan kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Dan sabar itu kendali yang mengendalikan diri kita, menghantarkan diri kita dengan sebab kita terkendali itu untuk menjadi seseorang yang sukses, untuk mendapatkan karunia yang dibayangkan olehnya, bahkan yang lebih dari yang apa yang dibayangkan oleh dirinya, dari apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan Imam mengatakan, sesungguhnya kehidupan di atas muka bumi di dunia ini lahwan wa la'ib. Sesuatu yang sia-sia yang dilakukan oleh seseorang hamba yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya dunia apalagi kelak di akhiratnya, la'ib, seperti bermain-main.
Seseorang ingin memuaskan dirinya dengan berbagai macam apa yang diinginkan hawa nafsunya dan ingin tanpa dikekang oleh agama bahkan siapapun. Dia ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Tapi sebagai seseorang mukmin kita tidak bisa melakukan itu karena kita punya Tuhan. Karena kita yakin Tuhan kita telah mengatur untuk kita melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang bahagia. Seperti yang kita inginkan, bahkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita lebih dari yang kita bayangkan. Karena itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa, tidak ada satu yang bernyawa yang mengetahui saat ini akan datang apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka, yang Allah sembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun. Dari sesuatu yang membahagiakannya, yang disenangi olehnya, yang menghibur lahir batinnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan masa hidup mereka. Dari awal sampai akhir. Allah mengatakan la ta'lam nafsun, satu jiwa, siapapun jiwa itu. Bahkan para nabi dan rasul, malaikat tidak tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang membuat kita bahagia, senang nanti di sisi Allah kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya secara terperincinya hari ini, besok dan seterusnya. Walaupun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah manusia yang paling tahu apa yang disiapkan oleh Allah, tapi puncak sampai titik akhir yang Allah siapkan bagi manusia atau hamba dalam surga Allah tidak ada yang tahu. Nabi besar Muhammad juga mengatakan kepada kita, menyinggung kepada kita kalimat itu dan berbagai macam ayat yang Allah singgung seperti itu. Ketika beliau mensifatkan surga dan semua kenikmatan yang disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bagi kita nanti di surga kelak, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati satu manusia. So mengatakan wala khatara ala qalbi bashar. Tidak juga terlintas atas setiap hati manusia. Termasuk beliau manusia. Rasulullah manusia, beliau mengatakan innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang disiapkan oleh Allah kelak bagi kita di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak akan bisa menghantarkan diri kita untuk mendapatkan karunia nikmat tersebut yang lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dari yang kita bayangkan. Dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita dalam surga itu bukan ukurannya, persamaannya adalah kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Karena kenikmatan yang ada di dunia ini semua hanya sekedar sebatas di dunia. Hanya sekedar sebatas di dunia. Ia menjadi suatu kenikmatan yang layak bagi kita, yang pas untuk kita, yang sesuai, yang cocok. Sehingga habis di dunia, habis semua. Tidak ada semua yang ada di muka bumi ini dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Karena di sana Allah siapkan yang berbeda, yang tidak sama dengan apa yang di muka bumi ini, yang sudah kadaluarsa. Semua kadaluarsa bumi ini nanti, semua yang ada di dalamnya, emasnya, peraknya, dan semua yang namanya harta yang melimpah ruah, yang diinginkan, yang dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang menyenangkan hati seseorang manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal bani, dan seterusnya itu berganti dengan suatu kenikmatan yang tadi Rasulullah mengatakan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas oleh hati.
Tapi kita tidak akan bisa menghantarkan diri kita mendapatkan kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kecuali bisabar, dengan selalu bersabar. Wala budalak minhum madum fi hadhihi dan harus engkau memiliki sifat sabar itu selagi engkau hidup di tempat ini, di dunia ini. Mau tidak mau, untuk menjadi seseorang hamba Allah yang sukses bahagia harus sabar. Dan kesuksesan, kebahagiaan yang puncak itu didapatkan oleh seseorang mukmin kalau Tuhannya ridha terhadapnya. Bukan dapat harta, pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial setinggi langit, bukan menjadi seseorang manusia yang viral sampai dari barat sampai timur mengenal dirinya, sosoknya. Ada dari dunia yang akan fana sirna, yang menghantarkan kita mungkin sepintas sekilas mungkin kita menjadi seseorang hamba yang masya Allah, tapi barangkali seseorang manusia yang viral dengan apa yang dimiliki olehnya, mungkin dengan sebab hartanya, kedudukannya atau apapun, ternyata diviral dari barat sampai timur, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, hina, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu barangkali. Tapi barangkali juga seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang viral dihina dari barat sampai timur, ternyata di sisi Allah agung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukurannya bukan pujian manusia. Bukan apa yang dianggap oleh manusia, karena manusia kadang-kadang atau bahkan sering kali beranggapan sesuatu yang tidak hakikat, yang tidak benar. Ukuran kesuksesan seseorang mukmin itu ketika ia selalu dalam keridhaan Tuhannya Allah, itulah kesuksesan seorang mukmin. Kala itu ia dapatkan dunia seisinya lebih, bahkan surga segala kenikmatannya bahkan lebih. Itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua manusia dikumpulkan oleh Allah sudah ke dalam surga Allah, dan mereka semua menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah. Dan semua penghuni neraka Allah sudah dipindahkan ke dalam surga, sehingga tidak tersisa penghuni surga yang masih tinggal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ia menikmati kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya yang saat itu, maka Allah kumpulkan semua penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tawarkan kepada mereka untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tawarkan kepada mereka untuk meminta apapun yang diinginkan oleh mereka dari Allah di surga Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya Rabb, apa yang kau berikan kepada kami sudah lebih dari yang diinginkan. Tidak terbayang satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun minum itu satu, tapi rasanya setiap hari berubah. Walaupun ini, tapi kalau kita makan ini seumur hidup kita rasanya seperti itu sampai mati. Yang ada di surga, yang ada di muka bumi. Tapi di surga Allah walaupun sama, itu juga nikmatnya, sungainya itu juga dengan sungai surga dan sebagainya. Tapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalamnya ketika kita merasakannya, besok itu beda dengan kemarin, lusa beda dengan kemarin, lusa lagi beda dengan lusa kemarin, dan tidak akan pernah sampai habis. Karena itulah Rasul mengatakan tidak ada yang tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun mungkin namanya fisiknya tahu, air dan lain sebagainya, tapi kenikmatan yang ada di dalam itu selalu berubah, meningkat kualitasnya, meningkat dan segalanya meningkat. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menikmatinya bukan hanya sekadar di tenggorokan kita, di lisan kita nikmat, di tenggorokan jauh lebih nikmat, ketika masuk ke dalam tubuh kita jauh lebih nikmat. Setelah mereka mengatakan, ya Rabb, sudah kami dapatkan apa yang kami inginkan, bahkan lebih dari yang dibayangkan oleh mereka, maka kala itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada setiap mereka yang telah merasakan kenikmatan itu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada hal yang lebih mulia, lebih tinggi dari itu, yang sebab itu yang paling mulia, yang lebih tinggi itu, mereka mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah menyatakan, al-yawma halaltu alaikum ridwani wa fala asqatu alaikum ba'dahu abada.
saat ini kata Allah Subhanahu wa taala, detik ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku limpahruahkan terhadap kalian keridhaanku. Ridwani keridhaanku. Maka dari semenjak detik ini sampai selamanya aku tidak akan pernah murka terhadap kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya suatu kenikmatan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan itu bukan hanya di surga kita dapatkan. Walaupun itu kita akan dapatkan sempurna. Sempurna, dan di muka bumi ini juga ada keridhaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh seseorang manusia hamba yang beriman kepada Allah, baik dari kaum laki perempuan, dengan semua yang dimiliki olehnya. Semua ia berupaya dengan semua yang dimiliki olehnya, matanya, telinganya, sekujur tubuhnya, hatinya. Nah, ada yang terhentak dalam hatinya, terhentak dalam benak pikirannya, ucapan, perbuatannya, tingkah laku, muamalatnya dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dalam semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari harta, jabatan dan semuanya. Maka ia berupaya dengan semua itu untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya Allah. Dengan matanya ia berupaya untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya Allah, dengan telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, perut, kemaluan, hati yang ada, yang terlintas dalam benak pikirannya, dengan umurnya, dengan waktunya, dengan kesehatannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan status sosialnya, dengan kerjaannya, dengan apa yang dimiliki olehnya. Maka itu menjadi sarana untuk dia mendapatkan keridhaan tersebut dengan cara mensyukuri semua itu. Dan tidak akan mampu kita menjalankan itu kecuali dengan sabar. Kalau tidak sabar, repot. Makanya beliau mengatakan, selagi engkau hidup di muka bumi ini, harus mau tidak mau untuk sabar. Dan ia merupakan kendali bagimu. Dalam menjalani kehidupan ini untuk kita mendapatkan kebahagiaan, sukses. Kalau bisa kita hari ini sukses, besok pun kita harus sukses, lusa kita harus sukses. Dan Rasulullah SAW bukan hanya menyatakan kita hari ini sukses, besok sukses, sama enggak. Kalau bisa kata Rasulullah, besok itu jauh lebih sukses dari kemarin. Kalau besok suksesnya sama dengan kemarin, kata Rasulullah, itu orang rugi. Rugi kata Rasulullah. Kalau seandainya besok hari ini kita sama sukses dengan kemarin, Rasulullah mengatakan rugi gitu. Nah, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk hari ini lebih sukses dari kemarin. Bagaimana kita harus berupaya, kualitas iman kita, kualitas ketaatan kita, kualitas hubungan kita, kualitas amal kebaikan kita, kualitas yang kita miliki, semua yang kemarin kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan kualitasnya. Wa huwa min al-akhlaqil karimah wal fadailil azimah, dan ia sabar itu merupakan bagian daripada al-akhlaqil karimah, akhlak yang mulia, yang layaknya setiap mukminah memilikinya. Karena kita punya Tuhan, meyakininya, beriman kepadanya, punya nabi, rasul sebagai teladan kita yang sempurna, baik bagi setiap kita. Dan tidak ada manusia dengan berbagai macam status sosial yang ia miliki nanti di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan alasan untuk dia tidak mensyukuri nikmat Tuhannya Allah sebagai tanda ubudiyahnya yang diminta oleh Allah, sebagai tanda penghambaannya kepada Allah dengan semua nikmat itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jadikan alasan di hadapan Allah untuk dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita punya panutan, teladan yang diberikan oleh Allah, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan yang baik bagi setiap manusia yang memiliki status sosial yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dan bagi manusia yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, yang paling kaya sampai yang paling miskin. Yang kita sebagai umat ini selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan teladan itu.
Dalam setiap rakaat kita diingatkan oleh Allah akan teladan itu yang harus kita jadikan ia teladan bagi kita untuk menjadi seorang manusia hamba yang sukses, yang bahagia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah ingatkan kita akan teladan kita Nabi Agung Muhammad. Karena jalan hamba-hamba yang Allah berikan nikmat terhadap mereka sehingga mereka mampu menempuh jalan yang mustaqim, pemimpin mereka Nabi Muhammad. Panutan mereka dalam segala hal Nabi Muhammad. Sampai ulama mengatakan Nabi kita Muhammad itu Nabiul Anbiya, nabinya para nabi dan rasul yang ada, bukan hanya nabinya kita. Mereka mengatakan Nabiul Anbiya, nabinya para nabi. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi dalam karya beliau Simtud Durar atau yang lebih kita kenal dengan Maulid Habsyi, beliau menegaskan kepada kita akan satu hal. Dia memberikan bocoran kepada kita berita akan satu hal. Beliau mengatakan mama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada budi pekerti yang terpuji yang dimiliki oleh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang dimiliki oleh Nabi Rasul dan selain mereka, akhlak budi pekerti yang mulia yang terpuji itu illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Kecuali itu mereka dapatkan talaqi, mereka dapatkan sumbernya dari zainil wujud, hiasan alam wujud ini, yaitu Nabi besar Muhammad. Dari apa yang mereka baca dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, yang di dalamnya ada budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat pun mengadopsi apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Diba disebutkan ketika Allah ciptakan Nabi besar Muhammad sebagai cahaya atau dengan kalimat lain ruh atau lain sebagainya, maka Nabi besar Muhammad kala itu dia bersama hanya dengan Tuhannya Allah, memuja, muji, bertasbih kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang memuji Allah Subhanahu wa taala dari hamba Allah ciptaan Allah Nabi besar Muhammad. Karena ia manusia atau makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah ciptakan selainnya dari makhluk yang ada di alam nyata, alam tidak nyata. Maka nur itulah yang bertasbih. Tusabbihu dzalikan nur. Ketika Allah ciptakan, falamma khalaqallah, tatkala Allah ciptakan malaikat, sabbihul malaikatu bitasbihi. Malaikat pun bertasbih, memuja-muji, mensucikan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mengadopsi dari tasbih yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sebagai nur itu. Setiap kali kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita akan teringat Nabi Agung Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam banyak ayat. Allah menyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Langsung diisyaratkan oleh Allah, wa anna hadza, dan sesungguhnya hadza ini sirati mustaqiman, jalanku yang lurus yaitu Nabi Agung Muhammad, fattabi'uhu, maka ikutilah kalian semua. Iya, kata Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan banyak ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah seseorang hamba yang berada di sirat mustaqim, yang kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah jalan itu, jalan Muhammad, aku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fadailil azimah, dan merupakan fadail, kemuliaan-kemuliaan al-azimah yang amat agung, kata beliau. Semua kemuliaan yang agung ada di dalamnya. Semua akhlak yang mulia ada di dalamnya. Sabar. Kita dalam menjalankan syukur kita kepada Allah harus sabar. Walaupun syukur itu kemuliaannya lebih daripada kedudukannya, lebih dari sabar. Tapi untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur harus sabar. Sampai kapan sabar? Sampai mati.
Kalau sudah mati baru selesai sabar. Habis sudah sabar. Tapi kalau syukur walaupun kita mati masih kita bawa. Walaupun syukur itu walaupun kita sudah masuk ke dalam surga masih kita bawa. Tapi kalau sabar sudah tidak kita bawa lagi. Tidak bawa lagi sabar. Karena sudah ada syariat. Sudah ada larangan yang harus kita jauhi, sudah ada perintah yang harus kita lakukan. Jadi tidak perlu kita bersabar di surga Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu sabar sudah di muka bumi, tinggal kita menikmati hasil dari sabar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syukur kita selalu bawa. Walaupun di surga Allah kita bawa syukur. Dan termasuk ucapan yang akan diucapkan oleh penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalimat lain alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awsana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Sampai di surga masih syukur. Sampai di surga masih syukur. Sampai di surga. Tapi tidak, sekali lagi kita tidak akan mampu untuk bersyukur kecuali sabar. Makanya beliau mengatakan selagi kita hidup di muka bumi ini harus sabar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yang menunjukkan perintah untuk kita sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Baqarah, ya wahai hamba-hambaku yang beriman, ista'inu, selalulah kalian minta bantuan pertolongan, ma'unah, i'anah, bis-sabri was-salah, dengan cara bersabar. Jadikan sabar ini bantuan bagi kalian dalam kehidupan kalian selalu, setiap saat kalian. Sabar wassalah, dan jadikan sholat itu sarana untuk kalian minta bantuan, karena di dalam sholat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, ma'as sabirin, selalu bersama orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dalam kalimat lain Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami telah menjadikan bagi sebagian dari mereka, walaupun ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagi kepada kita umat sebelum kita, a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk kepada sekitar mereka. Artinya para ulama-ulama, penerus-penerus estafet para nabi rasul sebelum kita, mereka mampu memberikan hidayat, petunjuk kepada selainnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, Allah mengatakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, panutan-panutan bagi umatnya, yang selalu memberikan hidayat, petunjuk kepada umat Nabi Rasulnya, hidayat agar mereka menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah terhadap mereka. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Tatkala mereka telah bersabar untuk semua menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah itu sebagai tanda ubudiyah, penghambaan kita semata kepada Allah. Allah mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang betul kalian hanya menyembah atau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita hamba Allah, maka Allah mengatakan washkuru ni'matallah, bersyukurlah kalian terhadap nikmat aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam kalimat yang lain dalam surat Az-Zumar, tadi dalam surat As-Sajdah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah akan berikan secara sempurna bagi orang-orang yang bersabar itu ganjaran mereka, balasan mereka bighairi hisab, tanpa bisa dihitung berapa jumlahnya, karena begitu banyak dan besarnya yang diberikan oleh Allah terhadap mereka. Dan banyak
dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk kita bersabar dan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita untuk bersabar. Allah nyatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Termasuk yang membuat kita sabar terutama ketika kita tertimpa suatu musibah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat ini langsung Allah ajarkan. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka tertimpa oleh satu musibah, apapun musibahnya, besar atau kecil, lahir atau batin, apapun, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanyalah aku miliknya Allah Subhanahu wa taala. Aku miliknya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kita miliki miliknya Allah. Semua yang kita miliknya Allah. Sekujur tubuh badan kita miliknya Allah. Belum casingnya. Kitanya miliknya Allah, dan semua yang kita miliki yang berkaitan dengan kita ya pasti miliknya Allah. Kita hanya miliknya, kita miliknya Allah. Dan kita dan apa yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang dididik kita oleh Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad untuk kita ucapkan terutama ketika kita tertimpa suatu musibah agar kita mampu bersabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "As-sabru amiru junudil mu'min." Sabar, kesabaran itu apapun bentuknya adalah amir, pemimpin junudil mu'min, tentara-tentara hamba yang beriman. Tentara hamba yang beriman, maksud syukur, zuhud dan lain sebagainya itu. Dan ini pemimpinnya adalah sabar. Pemimpinnya sabar. Untuk menjadi orang yang zuhud, tidak terlena, tertipu dengan dunia, kemegahannya ya harus sabar. Untuk menjadi seseorang yang namanya yang ikhlas harus sabar. Untuk orang menjadi seorang yang bersyukur harus sabar. Untuk menjadi seseorang yang selalu taat dan selalunya semuanya itu tentara Allah yang begitu ya, pemimpinnya adalah pemimpinnya adalah sabar. Jadi kalau kita mampu sabar, insya Allah mampu menjalankan semua itu. Maka alaihi salatu wasallam Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Dalam kalimat hadis yang panjang di sebagiannya dinyatakan dalam bersabar atas apa yang kau tidak sukai, khairun katsir, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya, kita tidak suka apa namanya tertimpa musibah. Kita tidak suka mungkin melaksanakan perintah karena ia menyalahi keinginan hawa nafsu kita. Kita tidak suka meninggalkan larangan karena ia tidak seperti yang diinginkan, dihadapkan oleh hawa nafsu kita. Tapi kalau dalam kita bersabar untuk selalu mengajak, membawa diri kita untuk selalu bersyukur, menjalankan perintah, menjauhi larangan dan selalu bersabar dalam namanya menghadapi musibah, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Khairun katsir, kebaikan yang banyak, kata Nabi besar Muhammad. Wa fi wasilati Ibnu Abbas dan dalam wasiat beliau kepada Ibn Abbas, sepupu beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas, termasuk salah satu sahabat mulia dan termasuk satu-satunya mungkin sahabat yang masih ada karya dinukil dari beliau, karya tafsirnya. Ada bikinan tafsir Ibn Abbas, sampai ulama mengumpulkan tafsir Ibn Abbas satu-satunya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, semoga Allah mensyurahkan itu atas keduanya. Rasulullah memberikan wasiat kepada beliau tatkala beliau masih kecil, wa'lam anna an-nasra ma'as sabar, dan ketahuilah bahwasanya an-nasr, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah itu ma'as sabar, didapatkan bersamaan sabar. Kalau seseorang selalu bersabar, pasti akan datang bantuan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Wa annal faraja ma'al karab, dan sesungguhnya faraj, kelapangan itu artinya terbebasnya kita dari segala kesusahan yang kita hadapi, ma'al kadab, bersama kesusahan. Artinya selagi seseorang itu ada kesusahan, tunggu ada waktunya Allah akan lapangkan ia dari kesusahan itu. Wa anna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya
bersama al-usr, kesulitan yang kita hadapi, yusran, ada kemudahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat atau lambat. Wa alam anna sa'ada mawqufan ala husulil qurb min Allah. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan itu, keberuntungan itu, kebahagiaan itu mawqufan, hanya bisa didapatkan oleh seseorang hamba ala husulil qurb min Allah, ketika ia mendapatkan namanya kedekatan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dekat dengan Tuhannya Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan itu. Hanya didapatkan dengan cara seperti itu. Kalau kita jauh, tidak akan mungkin kita mendapatkan keberuntungan jauh. Semakin dekat, semakin beruntung, sukses. Wa husuluhu mawquf ala tibail haq wa ijtinabil batil abadan. Dan husul, dan mendapatkan gurub, untuk mendapatkan kedudukan kita bisa dekat dengan Tuhan kita Allah itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara selalu mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Abadan, selamanya. Ini kuncinya. Kuncinya. Kalau ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu laksanakan yang hak, tinggalkan yang batil. Dan yang dekat dengan Allah itu adalah kunci cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Wa nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahiyatil haq wal mail ilal batil. Dan nafsu kita majbulah, dijadikan oleh Allah karakternya, tabiatnya, secara fitrahnya itu tidak menyukai yang hak dan selalu condong kepada yang batil. Nafsu kita amarah bisu. Fala yazal man hamuhu tahsilu sa'adah, maka senantiasa orang yang keinginannya, harapannya besar untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan itu, fi hajatin ila sabar, maka ia selalu membutuhkan kesabaran. Taratan, kadang-kadang dengan cara bihamlin nafas ala tibail haq, dengan cara membawa nafsunya, dirinya yang selalu tidak suka kepada yang hak, selalu condong kepada yang batil, membawa dirinya untuk namanya menjalankan, mengikuti yang hak. Wa ukhra bihamli ala ijtinabil batil, dan yang selainnya selalu membawanya untuk menjauhi yang batil. Harus seperti bawa dirinya untuk melaksanakan yang hak dan menjauhi yang batil selalu. Insyaallah dia akan selalu sukses. Wa sabar ala arba'ati aqsam wallahu a'lam. Sabar itu terbagi menjadi 4 bagian, wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhil. Artinya bagi manusia secara umumnya, baik bagi seseorang yang memiliki status sosial yang paling tinggi sampai yang paling rendah, harus sabar. Karena sekali lagi, bumi ini ujian, kehidupan kita di atas muka bumi ini ujian. Bagi setiap yang hidup, yang bernyawa, ujian. Dan tidak ada satu yang lepas dari ujian. Bahkan semakin dekat seseorang hamba dengan Tuhannya Allah, semakin banyak dan besar ujiannya. Semakin dekat dengan seseorang hamba dengan Tuhannya, semakin banyak dan besar ujiannya. Lebih dari selain mereka. Yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya, yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Dan dalam menjalankan ujian itu kita bisa lolos, sukses, sabar. Yang kaya harus sabar, yang miskin harus sabar. Yang memiliki kedudukan status sosial yang paling tinggi, presiden, harus sabar. Yang memiliki status sosial yang paling rendah harus sabar. Semua tidak ada ukur, harus sabar. Hanya beliau mengatakan milakul amal, kendali bagi segalanya. Kendali semuanya adalah sabar. Kalau yang tanyakan begitu
Begitu juga dalam menjalani rumah tangga, menjadi seorang ayah harus sabar, menjadi seorang bunda harus sabar, menjadi seorang anak harus sabar, menjadi seorang guru harus sabar, menjadi seorang murid harus sabar. Siapapun tanpa terkecuali status sosial apapun harus sabar kalau ingin sukses. Kalau ingin sukses, mendapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang dimiliki olehnya harus sabar. Lagi kalau ada yang ditanyakan tonton. Bagaimana dengan apa sering ada ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya? Kalau beliau mengatakan wala budalak minhu ma dumta fi hadhihi dan engkau harus selalu memiliki kesabaran itu selagi engkau hidup di muka bumi ini. Selagi kita hidup harus sabar. Artinya tidak habis sabar itu. Itu orang yang sudah muyak aja bang. Tidak ada batas ya sabar. Sudah muyak tapi tidak bisa. Tidak bisa, harus sabar. Dan tidak ada batas ya sabar. Rasulullah itu kalau diganggu sabar. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah kalau diganggu beliau memaafkan, tidak pernah membalas. Kalau diganggu untuk kedua kalinya lebih sabar dari yang pertama. Kalau beliau diganggu untuk yang ketiga kalinya lebih sabar dari yang kedua dan yang pertama. Begitu Nabi kita Muhammad. Kalau kita kan diganggu sekali sabar, kedua hilang separuh sabar, ketiga habis sudah. Itulah habis. Itu Bang. Tidak ada batasnya sabar. Semakin kita sabar, semakin dekat. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita kepengen sama Allah ya sabar. Dan Rasulullah termasuk yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap beliau, termasuk yang wa ta'fu amman zalamak. Ya Muhammad, engkau diperintahkan oleh Tuhanmu Allah untuk selalu memaafkan terhadap siapapun yang menzalimi. Siapapun yang menzalimimu, Allah selalu perintahkan engkau untuk bersabar terhadapnya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan termasuk sedekah yang paling afdal itu ya sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada seseorang yang membutuhkannya dan dia ada ikatan keluarga karena lebih dekat. Jadi di samping kita mendapatkan dengan sebabnya pahala sedekah, pahala silaturahmi karena ada hubungan dekat, dua pahala. Tapi Rasulullah mengatakan afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal itu as-sadaqah ala dzi rahimin kasyih. Sedekah terhadap seseorang yang memiliki ikatan hubungan keluarga dengan kita yang kasyih, yang selalu mengusik kita, mengganggu kita. Sedekah kepada keluarga yang selalu mengganggu kita itu lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada keluarga yang baik dengan kita. Sedekah. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kita sabar dan sabar mudah diucapkan tapi sulit praktek. Tidak semua yang mengajarkan kita, menganjurkan kita, memberi motivasi untuk kita sabar mampu, ia bersabar. Karena yang mampu bersabar itu hanya manusia-manusia yang seperti gunung. Karena banjir tetap tidak bergeser, gempa tidak bergeser, puting beliung apapun pokoknya itu yang mampu sabar. Kalau kita ini sabar Senin Kemis itu ada waktunya. Ada masanya habis sabar kalau kita ya. Mudah-mudahan tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan kita mampu bersabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salat isyraq berjamaah ya.
Mana teman-temannya? Jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi janabika wa anabika wa jiwarika wa 'adabika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ain wa dhibawin wa syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jannibna bil 'afiyati was salamati wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه